Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu untuk Anda semua. Walaupun seorang diri, untuk kali ini kembali arah 9 siji menemui Anda. Ya, inilah arah 9 siji versi sijian, tanpa Ki Cokro yang menemani dan tanpa Ki Satrio yang mendampingi. Demi menjaga intensitas atau keistiqomahan kami di dalam berusaha menguri-nguri budaya karya leluhur bangsa kita yang kemudian beregulasi sampai generasi hari ini, kami berusaha senantiasa setidaknya kalau tidak malam Jumat ya hari Jumat menayangkan budaya Tosan Aji. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, untuk edisi kali ini saya ingin memperlihatkan kepada Anda juga sekaligus barangkali para senior menyaksikan acara ini. Mohon juga masukannya dari panjenengan-panjenengan semua. Sebab kemarin ya saya didatangi oleh seorang kawan lama membawa satu pusaka. Ini pusakanya, pusaka berbentuk seperti ini umum disebut seken ya. Dan setelah saya buka, ternyata di luar dugaan saya karena, ya mohon maaf karena kurang pengalaman saya. Ternyata setelah dibuka isinya apa? Ya, mari kita lihat bersama saja. Iya. Ini adalah, tentu kita akan mengatakan ini kujang. Ya, tapi kok modelnya kayak keris. Modelnya juga kayak tombak. Ya setidaknya kayak keris ya. Ini ada naganya. Saya coba mencari referensi, membaca buku dapur. Nggak ditemukan. Akhirnya saya menghubungi Ki Cokro juga. Ki Cokro ketawa langsung menjawab, itu namanya jangker. Jangker apa Ki? Apa jangkrik? Bukan, jangker itu singkatan kujang keris. Ternyata ketika ini menjadi jangker, perpaduan kujang dan keris artinya dua tradisi yang disatukan ya. Umum sebenarnya, walaupun sebenarnya Tosan Aji berupa keris itu adalah pusaka khas Nusantara, tidak mutlak orang Jawa, tapi secara umum orang akan menganggap itu adalah Jawa gitu. Padahal sampai ke Malaysia, Vietnam, Bugis juga ada pusaka-pusaka keris, walaupun mungkin sama brojolnya, tapi langgamnya beda. Itu yang pernah kami ulas ya. Sementara kujang memang secara umum diketahui adalah khas Sunda ya. Walaupun ada yang mengatakan kujang itu berawal dari kudi. Sementara kudi ditemukan itu di daerah Banyumas yang pernah kami ulas. Terlepas latar belakang hal itu, bahwa ternyata ada perpaduan kujang dan keris. Kalau melihat dari pamornya, nampaknya ini yang disebut buntel mayit atau buntel mayat. Atau ada orang Madura biasanya menyebutnya itu selempang. Ada yang mengatakan juga gubet. Nah, terkait hal itu nanti saya akan ulas setelahnya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, lantas kapan ada perpaduan keris dan kujang sehingga menjadi satu kesatuan itu? Ternyata belum lama. Saya taruh dulu ya. Setelah saya berusaha mencari informasi, googling juga, lalu ditemukan informasi dari mana ide kreasi memadukan dua bentuk khas tersebut. Ternyata itu adalah hasil inovasi dari seorang pelukis senior ternama. Beliau adalah pelukis Hardi. Dari salah satu artikel yang kemudian kami terima, diinformasikan bahwa tahun 2013, ia, yang dimaksud adalah pelukis Hardi, menggebrak dengan buku berwarna, dalam tanda petik, Wayang for the World, karya pertama putra bangsa. Masih belum cukup. Pada Oktober 2013, dalam Masamuan Budaya Pusaka Pakuan di Bogor, Hardi
mempresentasikan karya seni jangker, Kujang Keris, sebuah wangsit dari seorang Empu Majapahit mendorongnya menggagas rekonsiliasi retak budaya antara Sunda dan Jawa pasca Perang Bubat. Artinya secara ide di mana pelukis Hardi ini ingin mengembalikan citra atau kemesraan antara orang suku Sunda dengan orang suku Jawa. Sebagaimana umum kita ketahui ada persoalan di masa Perang Bubat, walaupun Perang Bubat itu sendiri kemudian dikritisi oleh sejumlah sejarawan, termasuk diantaranya Pak Profesor Mansur Suryanegara, Ki Agus Nyoto, kemudian juga sejarawan Betawi almarhum Bang Haji Ridwan Saidi, di mana menurut senior-senior itu ketika kami dulu ada seminar dikatakan bahwa kisah peperangan itu hanya diada-adakan oleh pihak tertentu untuk meretakkan hubungan antara suku Sunda dan suku Jawa. Nah, dengan upaya ini nampaknya Pak Hardi ingin merajut kemesraan dalam bentuk bilah pusaka yang kemudian dikenal dengan jangker, Kujang Keris. Ini dari satu sisi yang saya ketahui barusan. Barangkali Anda memiliki referensi yang lain, monggo diberikan masukan kepada kami. Jujur, ini benar-benar mu'alaf saya terkait dengan jangker ini, saudara-saudaraku sekalian. Saya pikir cukup di sini terkait dengan adanya jangker, sehingga ketika 2013 itu digagas, maka berarti pusaka jangker ini ya min jumlatil kamardikan, artinya pusaka yang dibuat setelah era kemerdekaan. Kalau kata teman saya lagi, memungkinkan ini adalah produk Aeng Tong Tong ya, Indonesia bagian Madura. Dan dengan demikian kita akhirnya mengetahui bahwa para empu kita masih terus memproduksi pusaka-pusaka, baik itu dalam bentuk pakem ataupun yang berinovasi. Maka beberapa bulan lalu ya, senior-senior kami dari KCB dan yang lainnya itu komunitas cinta budaya menggelar pameran keris kamardikan di Taman Museum Benyamin Sueb, Jakarta Timur. Jadi satu hal yang menggembirakan karena kreativitas para empu masih terus berlanjut. Jadi kalau kita hanya mencari keris-keris kuno tanpa ada produksi-produksi yang baru, ya selesai, kan seperti itu ya saudara-saudaraku sekalian. Nah, kemudian berkenaan dengan pamor yang disebut buntel mayit atau buntel mayat dan sebagainya itu, dengan berbagai varian istilahnya, ini seringkali disalahartikan oleh sejumlah kawan. Saya katakan kawan karena ada kawan saya yang mengatakan ketika bicara buntel mayit, itu buat nyantet dan sebagainya. Pokoknya konotasinya buruk lah. Karena buntel itu bungkus, mayit itu ya jenazah. Sehingga jenazah yang dibungkus maka seperti pocong. Begitulah. Ternyata yang saya ketahui dari sejumlah literatur tidak seperti itu ya. Buntel memang pengertiannya adalah bungkus. Sementara yang benar itu bukan mayit, tapi mayat. Dalam bahasa Jawa, mayat itu adalah miring. Maka dari itu, pamor buntal mayat itu bukan berarti seperti yang dibayangkan oleh sebagian orang. Karena makna filosofinya, bungkusan miring itu merupakan simbol semangat di dalam menapaki. Jadi kan berputar begini ya. Jadi bagaimana kesemangatan seseorang mencapai puncak. Jadi buntal mayat, menurut sejumlah literatur yang saya baca dan hasil diskusi saya terhadap para senior, memiliki makna keteguhan hati di dalam menggapai cita-cita, miring ke atas terus sampai ke puncak. Maka dari itu juga kemudian ada yang berpendapat bahwa pamor buntal mayat ini adalah pamor pemilih, artinya menyesuaikan dengan orang-orang tertentu. Wallahu a'lam terkait hal ini. Namun yang pasti ini adalah jangker berpamor buntal mayat.
Buntel mayat maksudnya adalah kegigihan di dalam menggapai cita, bukan untuk menjadi mayat. Demikian saudara-saudaraku sekalian, matur sembah nuwun, hatur nuhun, matur sekelangkong, dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang sedikit ini menambah wawasan kita dan setidaknya menghidupkan gairah hati kita di dalam mencintai tradisi dan negeri ini. Maka itu marilah kita senantiasa merawat budaya, karena budaya merupakan cermin jati diri bangsa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.